Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Qawaid Fiqhiyah akan mempresentasikan tentang aset kekayaan. Saya Rabiatul Maulidia, NIM 117 sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan rekan saya Setio Mawarani sebagai pemateri kedua, Abdurrahman sebagai pemateri ketiga, dan Siti Jamila sebagai pemateri keempat. Langsung saja, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep harta dan kekayaan dalam Islam. Dalam Islam, konsep harta dan kekayaan adalah semua yang ada di bumi dan di langit merupakan kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia hanyalah sebagai perantara khalifah di bumi dalam memelihara dan mengembangkan isi bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 284, kepunyaan Allah lah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan jika kamu menghasilkan apa yang ada di hatimu atau kamu membawanya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki. Para fuqaha menyetujui kepemilikan sebagai wewenang atas sesuatu dan kewenangan untuk menggunakan atau memanfaatkan sesuatu dengan keinginannya, sesuai dengan keinginannya, dan membuat orang lain tidak berhak atas benda tersebut sesuai dengan alasan syariah. Dalam konsep kepemilikan dibagi menjadi 5. Yang pertama, pemilik harta kekayaan. Pemilik harta kekayaan atas alam semesta dan seisinya yang mutlak ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberi kekuasaan untuk memanfaatkan hal itu, dan hal itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memperoleh harta kekayaan. Dalam Islam, perolehan harta kekayaan manusia tergantung seberapa kerja keras beserta doa selalu berikhtiar, tawakal, sedekah, takwa, dan selalu rendah hati. Berikut merupakan salah satu pernyataan ayat Al-Quran mengenai perolehan harta kekayaan. Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 50, maka bagi orang beriman dan beramal saleh, bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Yang ketiga, penggunaan harta kekayaan. Harta kekayaan yang diberikan haruslah digunakan dalam kebaikan, seperti membantu fakir miskin, membantu anak yatim, membantu kemaslahatan umat, dan janganlah menggunakan harta dalam kejahatan sehingga mengingkari. Maka dari itu Allah selalu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Yang keempat, pembatasan harta kekayaan. Sesungguhnya Allah tidak menganjurkan umatnya untuk berboros-borosan dalam penggunaan harta, dan Allah tidak menyukai orang-orang selalu suka berlebih-lebihan. Berikut merupakan pernyataan ayat Quran Surat At-Taha ayat 81. Makanlah di antara yang baik-baik apa yang telah kamu rezekikan kepada kamu, dan janganlah melewati batas padanya, menyebabkan kemarahanku menimpa kamu, dan barang siapa ditimpa kemarahanku, maka sungguh dia binasa. Yang terakhir yaitu resiko harta kekayaan. Manusia selalu diingatkan dalam memiliki harta. Yang kelima adalah resiko dari harta kekayaan. Manusia selalu diingatkan dalam memiliki harta, dikarenakan mereka lupa apabila memperoleh harta yang banyak, sehingga mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan harta tersebut, dan melalaikan sholat, merendahkan orang yang tidak mampu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal tersebut.
Berikut pernyataan ayat dari Quran surat Al-Munafikun ayat 9. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Itulah pemateri pertama. Selanjutnya akan saya serahkan kepada pemateri kedua, ketiga, dan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Mawarani NIM 165 akan mempresentasikan materi mengenai konsep kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam. Kata kepemilikan dalam bahasa Indonesia terambil dari kata milik. Ia merupakan kata serapan dari kata al-milk dalam bahasa Arab. Secara etimologi, kata al-milk terambil dari akar kata memiliki. Dalam bahasa Arab, kata al-milk berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas. Maksudnya, kepenguasaan seseorang terhadap sesuatu harta, barang, atau jasa yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syarak, sehingga orang lain tidak diperkenankan mengambil manfaat dengan barang tersebut kecuali dengan izinnya. Contoh, Ahmad memiliki sepeda motor. Dia bebas untuk memanfaatkan dan orang lain tidak boleh menghalangi dan merintanginya dalam menikmati sepeda motor yang dimilikinya tersebut kecuali setelah mendapat izin dari Ahmad. Yang kedua adalah sebab-sebab kepemilikan. Adapun maksud dengan sebab-sebab pemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Sebab pemilikan harta itu telah dibatasi dengan batasan yang telah dijelaskan oleh syarak. Menurut syariat Islam, setidaknya ada 4 sebab kepemilikan yang dijadikan sebagai sumber daya ekonomi, yaitu yang pertama, pekerja. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan sekaligus bisa dijadikan sebagai sebab pemilikan harta antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghidupkan tanah mati. Tanah mati adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang pun. Sedangkan yang dimaksud dengan menghidupkannya adalah mengolahnya dengan menanaminya baik dengan tanaman maupun pepohonan atau dengan mendirikan bangunan di atasnya. Yang kedua adalah menggali kandungan bumi. Yang termasuk kategori pekerja adalah menggali apa terkandung di dalam perut bumi, yang bukan merupakan harta yang dibutuhkan oleh suatu komunitas atau publik atau disebut rikas. Adapun jika harta temuan hasil penggalian tersebut merupakan hak seluruh kaum muslimin, maka harta galian tersebut merupakan hak milik umum. Yang ketiga adalah berburu. Berburu termasuk dalam kategori pekerja, misalnya berburu ikan, mutiara, batu permata, bunga karang, serta harta yang diperoleh dari hasil buruan laut lainnya, maka harta tersebut adalah hak milik orang yang memburunya. Sebagaimana yang berlaku dalam perburuan burung dan hewan-hewan lainnya. Yang keempat, makelar. Simsar, broker, atau pialang adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Yang kelima adalah mudharabah. Mudharabah adalah perseroan atau kerjasama antara dua orang dalam suatu perdagangan di mana modal atau investasi finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga atau amal. Yang keenam, musakhot adalah seseorang menyerahkan pepohonan atau kebunnya kepada orang lain agar ia mengurus dan merawatnya dengan mendapatkan kompensasi berupa bagian dan hasil panennya. Yang ketujuh, ijarah atau kontrak kerja. Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh agar mereka bekerja untuk orang tersebut.
Sebab kepemilikan yang kedua adalah pewarisan, yang termasuk dalam kategori sebab-sebab pemilikan harta adalah pewarisan, yaitu pemindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga ahli warisnya menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut. Yang ketiga adalah pemberian harta negara kepada rakyat. Pemberian negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta Baitul Mal dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau memanfaatkan kepemilikan. Yang keempat adalah harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga, yang termasuk dalam kategori sebab pemilikan adalah perolehan individu, sebagian mereka dari sebagian yang lain atas sejumlah harta tertentu tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Dalam hal ini mencakup 5 hal, yaitu yang pertama, hubungan pribadi antara sebagian orang dengan sebagian orang lain, baik harta yang diperoleh karena hubungan ketika masih hidup seperti hibah dan hadiah, ataupun sepeninggal mereka seperti wasiat. Yang kedua, kepemilikan harta sebagai ganti rugi atau kompensasi dari kemudaratan yang menimpa seseorang, semisal diat orang yang terbunuh dan diat luka karena dilukai orang. Yang ketiga, mendapatkan mahar berikut hal-hal yang diperoleh melalui akad nikah. Yang keempat adalah luqotoh atau barang temuan. Yang kelima, santunan yang diberikan kepada khalifah dan orang-orang yang disamakan statusnya, yaitu sama-sama melaksanakan tugas-tugas termasuk kompensasi kerja mereka. Dan kompensasi dari pengekangan diri mereka untuk melaksanakan tugas-tugas negara. Demikian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman. Saya pemateri ketiga dari kelompok 12 Qawaidul Fiqh. Jadi saya di sini menerangkan 3 kelompok hak milik. Ada 3 kelompok hak milik. Yang pertama yaitu kepemilikan atau hak milik individu. Jadi kepemilikan individu tersebut adalah ketetapan hukum syara yang berlaku bagi zat ataupun manfaat tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut. Yang kedua yaitu kepemilikan umum atau kolektif. Kepemilikan umum atau kolektif tersebut izin syara kepada sesuatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta. Benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum atau kolektif itu ada 3. Yang pertama yaitu benda yang merupakan fasilitas umum. Yang kedua yaitu barang tambang yang tidak terbatas jumlahnya. Dan yang terakhir yaitu sumber daya alam yang bersifat atau sifat bentuknya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan. Yang nomor 3 itu hak milik itu kepemilikan negara. Kepemilikan negara tersebut harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin. Sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara seperti minyak gas. Asy-Syari' telah menentukan harta-harta sebagai milik negara dan negara berhak mengelolanya sesuai dengan pandangan dan ijtihad, yang termasuk harta negara yaitu fai,
jizyah, kharaj, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator atau kelompok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri keempat akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih tentang mal atau aset kekayaan. Yang pertama, kaidah yang pertama adalah aklul mali bil batil haramun. Artinya, mengkonsumsi materi yang berasal dari pendapat yang dilarang oleh syariat Islam adalah haram hukumnya. Contoh, membelanjakan harta dari hasil korupsi, kolusi, merampok, menipu, upah perbuatan zina, keuntungan berdagang barang haram, dan lain semisalnya, itu semua adalah haram untuk memakannya. Kaidah yang kedua, al-amwalu tutmanu bil khoto kama tutmanu bil abdi. Artinya, aset kekayaan menjadi tanggung jawab seseorang untuk menggantikannya manakala karena faktor kesalahan sama dengan tanggung jawabnya bila merusak secara sengaja. Contoh, bila seorang supir mobil rental yang sedang merental mobil dalam perjalanan, ia menabrak atau ditabrak oleh mobil lainnya, maka ia menanggung biaya perbaikan atau mengganti mobil yang direntalnya. Kaidah yang terakhir yaitu wasailul harami haramun. Artinya sesuatu yang menjadi sarana suatu perbuatan atau suatu benda menjadi haram, maka sesuatu tersebut adalah haram hukumnya. Contoh, menjual alkohol tanpa adanya persyaratan dalam transaksi penjualan dengan menunjukkan identitas bagi pembeli. Maka menjual alkohol tersebut haram hukumnya karena menjadi sarana kejahatan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.